lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Masih bab pinjaman, pinjam meminjam. Dikarenakan manusia itu makhluk yang lemah, perlu bantuan kepada orang lain. Berbeda dengan makhluk yang lain, begitu lahir itu bisa mandiri. Sedangkan manusia untuk berjalannya saja itu memerlukan waktu 1 tahun lebih. Untuk makan sendiri dihuapan keneh tidak bisa. Dan untuk mencari makan sendiri itu diperlukan waktu rata-rata 20 tahun. Karena itu ada kekurangan. Dan kekurangan itu ada pada ditutupi oleh orang lain. Termasuk urusan minjam meminjam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis itu pernah meminjam. Jangan berdoa ya Allah abdi makmum boga hutang. Kalau diijabah itu repot. Hiji mangsa urang boga pangabutuh, wah teu aya cenah. Sekalipun kita meminjam, kita berdoa kepada Allah agar dapat membayarnya. Orang yang punya utang itu adalah orang yang dipercaya. Orang yang punya utang itu adalah orang yang mendapatkan pahala. Sebab mayar hutang teh hukumna kalau wajib berarti dapat pahala gitu. Yang tidak punya utang mah cari saja yang lain. Nah, yang tidak punya utang, yang banyak uang itu meminjamkan, nah di sanalah pahalanya itu. Tapi dan meminjamkan hukumnya sunat. Kalau membayar hukumnya wajib. Kalau tidak meminjamkan tidak berdosa, tapi lamun teu mayar haram hukumnya. Nanti ke depan ada beberapa hadis yang berkaitan dengan mengambil hak orang lain. Namanya gasab, ya ada di sini. Kita lanjutkan pembahasan hadis nomor berapa ya? 913. Wah, berarti kita sudah 900 ya. Hafal. An Ya'labni Umayyata qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atatka rusuli fa'atihim salasina dir'an. Qultu ya Rasulullah a'ariyatum madmuma a'ariyatum madmuna aw 'ariyatum muadda qala bal 'ariyatum muadda. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Abu Ya'la bin Umayyah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saya, apabila datang utusanku kepadamu, berilah kepada mereka 30 baju besi. Jadi bahasanya begitu. Jadi tentu saja ada mukadimah. Saya mau meminjam baju besi. Iraha
iraha dicanakna kusaha nanti apabila ada utusanku berilah. Maka saya bertanya, qultu ya Rasulullah, apakah pinjaman yang ditanggung atau pinjaman yang akan dikembalikan? Jawabnya, pinjaman yang akan dikembalikan. Diriwayatkan hadis ini oleh Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai. Imam Ibnu Hibban menyatakan hadis ini sahih. Keterangan pinjaman yang ditanggung itu maknanya kalau hilang atau rusak diganti harganya. Kalau pinjaman yang akan dikembalikan itu maksudnya kalau hilang atau rusak tidak diganti harganya, melainkan diganti dengan barang yang seperti itu juga. Dalam hal meminjam barang itu ada bermacam-macam. Ada meminjam barang yang ringan dan jelas, seperti rambut tangga, taraje, ya. Taraje bahasa Sunda Pak Haji. Tapi itu bahasa taraje teh bahasa Jakarta teh. Hah? Taraje, cenah matak anu teh kunjung ka sumur. Gogorowokan teh hanap teh, taraje. Ah entong atuh cenah, tong dibantu. Ya antep we. Nah, itu kan tidak perlu ada surat menyurat, tidak ada perjanjian, kembalikan saja. Itu juga kan harus ditanya lagi, ya nambut nanti sabar alami, ya bade ngabangun berarti eta teh timimiti nepi ka angeus. Ada kemungkinan rusak. Seperti minjam esteger ya. Gitu ya, orang Sunda mah nyebutna teh esteger. Atau meminjam kastro teh kemarinnya kastro. Beda lagi dengan meminjam motor. Nabut motor itu juga ditanyakan ka mana eta ka warung mesel lotek. Dan kita yang punya motor tahu lotek teh di mana. Ulah duit ka Cicaheum atuh jauh-jauh. Mereka mana bade ngantor, nah itu kan jauh, asal tahu ngantorna di mana gitu. Bade jajak pun bojo ka rumah sakit, di rumah sakit mana itu teh? Itu harus jelas, tetapi jangan dipersulit. Kalau minjam motor berarti naon teh? Tinggal heula bensinna. Ari bade tebih mah 2 dinten cenah tuh. Ah, momo 2 dinten. Aya nu naut motor 2 dinten? Hah? Aya. Eta teh tukang ojek teh. Biasa teh kapungkur 50.000. Sadinten teh. Ayeuna mah duka sabaraha. Pokona mah setoran sabaraha gitu. Kemudian ada barang-barang yang mungkin juga rusak. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminjam baju perang, baju besi. Berarti orang-orang itu pada saat itu ada yang membuat atau punya baju besi, beberapa baju besi. Berarti juga sering perang tanya. Dan mungkin saja seseorang itu membuat atau punya beberapa baju besi bukan untuk dipakai oleh dirinya. Sur-sur ting itu mau kecuk besi ka 30. Berarti ada orang-orang yang punya berjasa meminjamkan. Tiga di urang teh. Anggot naon cing cowi, kan? Renta, sabaraha mobil teh. Eta anu sok sering nambut mah panganten. Nya cuk panganten urang ge hafal urang nginjem gitu. Malahan ada apa kerah di paskeun heula diukurnya
Padahal teu kedah kitu padahalnya gitu. Tapi aya tapi karena maksakeun cik atuh ulah katingali teuing itu arencangan ulah katingali teuing menang nginjung teh. Nah apa ti mana eta kopeahna koplok teh. Ieu kopeahna teh kitu istilahna alit deui cenah kitu. Mending keneh eta nu urang we kitu. Wah, teu seragam jeung batur seperti kitu. Jika tingali ku batur teh. Dan nu datang oge apaleun atuh. Ya. Masa kita bikin baju kecuali memang ada orang yang kaya membikin baju khusus untuk dirinya. Ngan dianggona teh sakali-kali. Kecuali bade nikah deui. Biasa mau nikah deui teh anyar deui teh. Nah, pami kitu kumaha disodakohkeun. Jadi ada orang-orang yang sengaja membuat beberapa barang ya, untuk dipinjamkan, dan ini juga harus jelas. Untuk meminjamkan itu juga ditanya, bisi rusak, kalau baju pengantin bisi kotor. Anak saya juga pernah minjam, kemun kotor kumaha biasa cenah usah pamitos dianggo teh di cuci di laundry gitu. Nah itu meminjam teh bayar atau teh. Di sini tidak tahu apakah Rasulullah bayar atau tidak. Tidak diterangkan. Hanya saja yang ditanyakan itu apakah ini ariyatun madmunah atau ariyatun muaddah. Muaddah. Di sini ada ariyatun pinjaman yang dikembalikan. Jadi pinjaman yang akan dikembalikan itu dikembalikan barangnya. Jika hilang diganti dengan barang. Nah ini juga harus jelas harganya juga walaupun diganti dengan barang. Leungit cenah. Ada rambut motor 5 leungit hiji. Nah, misalnya teh. Itu harus tahu dulu harga motornya berapa. Supaya jelas, abdi mah terang pokoknya motor eta we tahun sakitu kan susah juga teh. Untuk melihat kondisinya sekalipun sama tahunnya tidak sama kondisinya. Ya, sama kondisinya. Kita mau usah cenah bade ngica barang, bade ieu kalender cenah teh can dianggo ngan tahun kamari. Ya, ngica kalender can dianggo can bade aya tahun kamari ku teh keneh. Moal payu eta mah atuh. Benten sareng motor ieu mah ngakeneh tahun kamari cenah. Berbeda lagi dengan meminjam uang. Meminjam uang itu tidak harus sama. Lembarannya harus 100-an. Dan ada nomor serinya teh kudu kumaha. Eta mah diganti dengan harga. Tapi ulah dugi ka ngariweuhkeun batur. Pan abdi teh namun 1 juta cenah. Dikembalikan uang koin 1 juta. Coba can dihitung deh. Jadi jangan menyusahkan orang lain. Hadis nomor 914. An Safwan bin Umayyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu dulu'an yauma Hunain. Faqala Agusbun ya Muhammad. Qala bal ariyatun madmunah. Rawahu Abu Dawud wa Ahmadu wan Nasa'i wa Sahihul Hakim. Wa akhraja lahu syahidan dhaifan an Ibni Abbasin. Dari Safwan bin Umayyah. Ini nampaknya bukan orang Islam. Bahwa Nabi SAW meminjam daripadanya beberapa baju besi pada hari perang Hunain. Ini tahun ke-8 Hijrah.
Para sahabat itu pada tahun ke-8 Hijrah berangkat dari Madinah pada bulan Ramadan itu sudah memakai baju besi yang akan perang. Ibu-ibu juga berangkat tapi tidak pakai baju besi. Sehingga pada tahun itu Mekah dikepung. Dikepungnya datang malam hari, mungkin juga tengah malam, dan setiap orang Mekah mah kitu tah kain kaumnya siga katel lihat aja di Masjidil Haram teh kitu dekok teh. Jadi Masjidil Haram mah ka Ka'bah teh kahandap gitu. Nah itu orang-orang kafir Quraisy kaget melihat banyak api, jadi ngadurukan tiap orang. Dan itu adalah menggemparkan dan menggetarkan. Rasulullah SAW membagi kalau tidak salah 4 kelompok, 4 pasukan, jadi dari segala arah gitu, tengah bering kadinya. Dan menginstruksikan jangan membunuh kecuali dalam keadaan terpaksa karena ada yang menyerang. Akhirnya Mekah dapat ditaklukkan tanpa pertumpahan darah kecuali yang dilakukan oleh Khalid bin Walid waktu ditanya ngalawan misalnya gitu. Tapi orang-orang curiga ada Khalid bin Walid mah atuh gitulah. Hayangna beli batur teh. Ya di sejarahna gitu. Rasulullah SAW masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan tenang, kemudian masuk ke Ka'bah dan menghancurkan patung-patung yang ada di Ka'bah, kemudian yang ada di Masjidil Haram oleh para sahabat yang lain. Bahkan ada patung yang besar di itu cenah di lembur itu aya patung badag. Mengutus Ali dengan pasukannya, pokoknya mah di Mekah dihancurkan segala patung itu. Sehingga orang-orang Mekah masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu umrahnya baru umrah. Da umrah mah mudah tuh. Itu labbaika umratan masuk terus tawaf, terus tawaf ya, sholat di Maqam Ibrahim, sa'i, tahallul, beres itu. Rasulullah SAW merencanakan akan berdakwah ke Hunain, tapi orang Hunain sudah tahu Mekah sudah ditaklukkan. Karena itu mereka siap siaga. Rasulullah SAW membawa pasukan yang besar, pasukan para sahabat dan para sahabat yang baru orang Quraisy. Tapi saya lupa lagi ayatnya. Surat naon? At-Taubah 25 cik coba. Ayat tah. Pak Haji Dadan juga kamus we. 25-nya. Cik coba di awas hartosna tah 252 genep. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang, dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang-langgang. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Jadi begini,
Ketika Rasul mengumumkan akan perang ke Hunain, wah seueur daftar atuh. Seueur daftar. Dan orang yang masuk baru masuk Islam daftar juga. Sehingga pasukannya besar. Tapi tidak pernah dilatih oleh Rasulullah SAW. Orang Quraisy sudah tahu kalau ikut perang berarti apalagi menyerang orang kaya, berarti ghanimahnya banyak, matak semangat. Di sini kan begitu ya. Dan orang-orang Islam merasa, wah pasti menang cenah ieu mah atuh. Loba penonton atunya gitu. Loba bobotoh pidaku we eleh kitu teh. Dan kebanggaan itu justru jadi kacau. Tapi ada dua bagian. Ada Rasul punya pasukan inti ya. Pasukan inti yang sudah dipercaya, sudah berpengalaman begitu. Ada pasukan yang dipimpin oleh orang Quraisy unggul itu. Kemudian, nah di sini membanggakan kamu karena kamu banyak. Ulangi lagi coba ayat 25-nya. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang, dan ingatlah perang Hunain. Ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang-langgang. Karena banyak yang daftar, Rasul tahu siapa yang suka ngarental nanti baju besi, ya datangnya ke sini. Ini nampaknya belum Islam itu Sofwan itu. Karena menyebutnya juga begitu ya. Faqala Agosbun ya Muhammad. Tuh, nyebutnya teh Muhammad. Itu Sofwan bin Umayyah. Ini bukan Sofwan bin Umayyah ya. Meminjam gitu. Ini yang berceritanya begitu. Jadi ceritanya begitu dan menyebutnya juga Muhammad gitu. Nya dipakai kersok perang, wah ini atuh pisan sebab muka sawang teh naon cik. Gini mah di sana itu banyak unta dan kambing. Dan orang Madinah kan dekat, orang Mekah dekat dengan Hunain, apa pisan gitu. Masuk itu ke Gupit, tahu Gupit itu apa ya? Gupit bahasa Indonesia Gupit itu Gupit itu celah-celah antara dua gunung. Lorong. Ya, lorong mengaluhurnya. Iya mah, itu istilahnya Gupit masuk ke sana itu. Celah, jadi jalan antara dua gunung. Itu ada lorong mah kecil itu dah. Deui mah ieu gunung tah kitu. Asup kalinya wah bari nu kasawang teh eta we lah. Intinya da harita oge sudah banyak itu. Orang-orang yang mengembala kambingnya itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Di Serang juga ada yang sapinya lebih banyak daripada jumlah penduduk. Di mana tah? Di negara tetangga orang. Nah, ada lagi yang kudanya lebih banyak dari penduduk. Ada itu. Di mana tah? Kanes, negara ini. Tinggal lihatlah. Ketika semangat mau menyerang, ternyata musuh sudah ada di gunung. Dirinya diserang dari berbagai arah. Mundur umat Islam teh. Di belakang sudah ada. Jadi betul-betul dikurung eta mah. Jadi di 4 tempat depan, belakang, kiri kanan itu ada. Di sini kan sampai bumi itu terasa sempit, padahal lega teh. Sempitnya karena tidak punya gerak. Sampai kamu kembali mundur. Terjadi perang teh. Wah, cepat mah kieu cenah. Kemudian ada kelompok Rasulullah orang-orang Islam itu. Nah, ayat 26 coba lihat. Kemudian Allah menurunkan keterangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman.
Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Ini Rasulullah pakai pasukan inti yang biasa perang. Nah, kemudian diberikan ketenangan. Keterangan tuh begini ya. Kalau membela agama Allah, mati masuk surga, itu tenang tuh sebetulnya. Sedangkan mereka tidak tenang sekalipun banyak, sebab mati juga sah aja itu. Apa balasannya tidak jelas. Dan pada ayat yang lain, seperti pada perang Badar, Allah menurunkan malaikat yang tidak terlihat itu. Surat ke-8 ya teh. Ayat sabaratam. Hah? Al-Anfal. Jadi pada saat itu Allah menurunkan pasukannya. Pasukan Allah itu naon we? Malaikat, naon di? Anginnya. Hah? Api. Air. Laut. Tanah. Sok ente kasebat. Burung. Burung itu termasuk engang. Aya kamari kabejakeunnya di Israel, di Amerika itu dah. Kan? Nyara rumput atuh ku engang mah itu. Panas geus kieu teh nya, wah kitu ku engang mari weuh. Urang oge mun eksare ku reungit gitu. Pusing eta teh. Nah, ini ayat 9 cik cobi cenah kumaha. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. 1000 malaikat. Ayat 12 nah. Ingatlah ketika Tuhanmu memajukan kepada para malaikat. Sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Ini juga menunjukkan taktik. Jadi yang jadi sasaran itu adalah leher. Sebab ini pakai helm. Kemudian bajunya baju besi. Nah, yang tidak terlindungi itu adalah leher kan. Ini kan kita tanya, ada ngahiji mah atuh ribu. Heras. Karena itu, nah, ada celah-celah eta antara helm dan baju besi. Karena itu eta sasaran mah. Yang kedua, jari. Kalau jarinya tidak itu memang ayah sih jari nu pakai itu tanya besi. Tapi itu dia sasaran. Ini perintah Allah. Dan kalau jarinya sudah kena, ya tidak bisa pegang apa-apa, pegang kuda juga tidak bisa. Ada lagi sasarannya adalah kaki. Nah ini orang bab perang we heula nya. Pukulah fauqal a'naqi wadribu minhum kullah banan. Ulangi lagi saya bacanya. Jelas nu kadua. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat. Sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Kemudian surat Muhammad yang bab perang heulnya. Ya sahirah we perang nama. Di ayeuna kedah apa? Surat ke-47.
Ayat keempat. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, terus sekalinya. Ya, jadi sasaran eta. Jadi kurang apa dan panah juga sasarannya itu. Ai kadieu pan tara nanti aya dadana aya pelindungna. Kita lanjutkan kembali ke jalan yang lurus ya tentang Hunain itu. Nah, para sahabat yang ini sudah siap mati. Kalau sudah siap mati begitu, Allah menurunkan malaikat. Malaikatnya teu katingali atuh. Ketika malaikat jujur nunggu gitunya, gitu. Teh kumaha teh urang kalawan malaikat, tapi aya teh nu ngalawan malaikat teh Yahudi. Benci ka Jibril teh. Tak Jibrilna untung Jibrilnya teh siga urang apa amek lawan malaikat Jibril naroskeun heula ka Rasulullah, kumaha lawan tong cenah. Tong cenah. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Taif, sebab Taif itu lembur Rasulullah ketika kecil itu di Taif. Sana kan banyak sayur, kemudian udaranya dingin. Ketika umrah kan gitu nya, kadinya ka Taif, aron tuang bapak mah. Kemudian pulang itu kepala Rasulullah dan kaki Rasulullah itu kena lemparan batu, dijaga teh ku saha? Zaid bin Harisah. Datanglah malaikat Jibril. Bilih kaduh kahoyong cenek dikumahakeun ieu teh, itu si kaum teh. Apakah dibinasakan seperti kaum-kaum sebelumnya, seperti zaman Nabi Hud gitu, Nabi Lut? Kata Rasulullah, tidak, mereka itu belum mengerti. Itu Rasulullah SAW. Tapi apa Nabi Nuh oge terus dakwahna 500 tahun atuh. Karak itu terakhir. Ieu mah karek dakwah sapoe anjurkeun we cenah tah kitu. Jadi harus ada usaha dulu. Ini juga Allah menurunkan malaikatnya karena sudah ada usaha. Ini sudah ada usaha kemudian mundur. Nah, kemudian ada orang-orang yang teguh, terpercayalah karena itu nya ngagokan istilahna teh nya gitu. Hayang gonimah hungkul. Dan ieu mah diturunkan oleh malaikat. Itu perang Hunain. Dan ternyata pasukan yang sedikit itu dapat mengalahkan pasukan yang banyak. Tapi pasukan yang banyak yang menjadi andalan orang Quraisy, pasti da kun saeutik ge bisa komo lobaan ngagokan. Tapi teraskeun tong dongengna. Ai kana dongeng teh atuh. Resep. Beres tah perang teh. Orang-orang Hunain ada yang masuk Islam gitu. Itu gonimahnya banyak sekali. Eta gonimah ku Rasulullah dipasihkeun ka urang Quraisy sadayana. Nyeri hate saha tah? Nu tadi teh nya yang mengalahkan mereka itu. Mun Bapak ari cenah kieu-kieu teuing cepan urang nu perangna oge atuh. Ieu domba ka ditukeun. Para muhajir itu Ansor teh berkumpul pada saat itu. Ngarobrol kitu nya, ngobrolkeun Rasulullah. Beda cenanya ya nama Rasul teh. Lain pro ka urang cenah. Geus kalemburna mah mungkin age nya kitu, geus kalemburna mah sigana mah urang balik ke sorangan ka ditu. Rasul balik deui sigana kalemburna ka di Mekah, mah ka mana-mana deui cenah kitu. Kadanguan ku Rasulullah sallallahu kayak heula teh naon ieu teh. Mun satu Rasulullah urang nu abdi nu perangna, urang nu perangna gonimah ka ditu sarayana. Kumaha? Saur Rasulullah, boleh kalian bawa itu gonimah semuanya dan saya tinggal di sini. Atau kalian membawa aku ke Madinah, tinggalkan gonimah. Wah, tuh
minta hampura ka Rasul teh. Abdi mah sawios sareng Rasul we teu nyana ghanimah oge. Itu yang dikhawatirkan itu. Kan kurang kasawangnya. Kasawang atuh Rasul teh cinta Mekah. Mekahnya sudah iman. Ghanimah dipasikeun. Nah, ada sangkaan-sangkaan seperti itu. Tapi bapak, ibu bade nyerak saha? Mending harta yang berlimpah atau pulang dengan suami? Pulang dengan membawa harta. Aduh, ayat-ayatna teh. Oh iya, ayat-ayatnya saya lupa lagi, tapi ayatnya teh. Jadi istri-istri Rasul itu ingin ghanimah, harta rampasan yang banyak. Istri-istri Rasul teh hayang gelang, hayang anting, pokoknya mah yang perhiasan gitu. Itu istri-istri Rasul, tapi tidak semuanya istri Rasul. Biasa istri-istri yang muda itulah. Punten ibunya ima saur Ustaz Jae. Aturan geus kolot geus ini cenah make gelang loba cenah naon alusna cenah gitu. Kira-kira gitulah. Dia kudu ngolah eta. Kata Rasulullah SAW, silakan. Ummati kunna wa usadi kunna sarohan jamilan. Tah, ningali aya ummati kunna. Hikmah eta surat naon? Saya akan memberikan mataun harta. Silakan. Tapi saya akan menceraikan kalian dengan cerai yang baik. Kalau bahasa laki mau tetap dengan istri, dengan suami atau pergi dengan yang lain. Nah, surat apa? Ya, ayat kumati'kunna wa usarihkunna sarohan jamilan. Mana gua amdah? Oh. Ayo mak. Nah gitulah. Umati'kunna atau usarihkunna sarohan jamilan. In kuntunna, tah jadinya in kuntunna. Tapi in kuntunna mah banyak. Umati'kunna anu wadna mah. Nah, bapak ibu begitu. Tapi eta tanya istrina teh kulantaran cenah salaki teh koret jeung batur we. Kitu kumaha teh jawabanna. Karena itu kita harus tahu ketika istri atau suami diperkirakan istri itu sangat mencintai suami atau sebaliknya, tapi ketika istri itu mau pulang disangkana suami terek nahan. Balik cenah ka bapak cek salaki teh jeung we cenah tuh. Nah, kumaha gitu. Barukan entong atuh tah teh kitu jeung we cenah gitu. Ya cenah amun nanyakeun gitu. Sok atuh beberes di ayeuna cenah. Engke cenah asar, entong asar penghujan. Ning ayeuna cenah gitu. Tah kumaha tah mun kitu? Eta nyelak ge molan teh kana spray di kitu. Barang keluar teh atuh. Dibedog ku salakina tuh. Wah, ari tadi nitah cenah ayeuna cenah nikah ngabedog. Lain ngabedog eta bawaan loba teuing nyangket kana tulak. Nyangket kana tulak. Tapi Rasulullah ternyata istri-istrinya itu lebih memilih Rasul. Tidak mau diceraikan. Sebab pahalanya banyak dengan Rasul. Daya pada abdi wegah muka ieu. Nah, gitulah. Tapi hadis ini dipertentangkan. Ya, hadis yang di atas juga begitu, ada yang menyatakan kurang. Asa teu kahartosnya Rasulullah namut baju besi, tapi memang kenyataannya perang itu minang di ditu teh. Sering Rasul itu selama 10 tahun
selama 8 tahun berperang itu sampai 47 tambah 27 sabaraha? 74 kali selama 8 tahun itu perang. Ini kan perang sampai 2 kali tahun 8 itu. Bulan Ramadan terus Idul Fitri nyerang Hunain. Intinya pada hadis ini adalah tentang meminjam. Walaupun tidak jelas atau tidak tertulis, tapi ada sudah tahu sama tahu. PST. Mun makan mah tahu sama tempe, mah tahu sama tahu. Yang meminjam tahu, yang meminjamkan juga tahu. Padahal di sana kalau rusak diganti begitu. Hanya kata-kata itu, tapi orang-orang Arab pada saat itu memegang kata-kata, ya, memegang janji. Kalau kita sekarang ada perjanjiannya, seperti bapak mau minjam uang, kabang, nah tangannya seberapa kali? Itu kaitan. Nah tangannya berapa kali minjam? Nah, KBPR misalnya gitu. Diterangkan hula atau terangkan nyerocos itunya jeung kata harti. Tapi ketika saya pinjam uang, kata ini kapan dibayarnya? Ya kapan sajalah. Tapi batas waktunya 1,5 tahun begitu. Kalau dibayar nanti suatu saat lunas tidak apa-apa? Tidak. Karena ini betul kengengnya lunas teh. Jadi orang yang mau membeli motor dengan cash itu tidak boleh. Ya, ini namanya susah, kudu nginjem. Tak zaman ayeuna teh sabab aya keuntungan dari meminjam. Kalau sudah meminjam mau dilunasi kena anggun tambahan teka hati abdi mah keun tambah. Nah disinilah Islam itu agama sempurna sehingga ada aturan pinjam meminjam. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.